Saya hakul yakin kalau Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran, Prabowo juga akan memberikan dukungan secara terbuka seperti yang di Jawa Tengah ataupun seperti di Banten. Itu yang saya kira memang harus dikalkulasi secara utuh. Saya membaca dukungan politik Prabowo di begitu banyak tempat, yang paling samar hanya di Jakarta. Enggak terlampau kelihatan bahwa ada makan malam, ya itu tidak bisa dibantah. Bahwa ada surat edaran yang diupload oleh salah satu artis kawakan misalnya. Iya, tapi kan sehari 2 hari itu di take down. Seakan-akan surat edaran yang nggak terlampau serius. Beda ceritanya ketika Prabowo itu memberikan dukungan politiknya kepada Andra Soni ataupun kepada Lutfi. Terbuka, dan itu ajakan untuk memilih. Ini yang saya kira memang kenapa daya hentak endorsement Prabowo di Jakarta itu tidak terlampau kelihatan. Yang justru kelihatan adalah bagaimana dukungan politik Jokowi yang secara terbuka. Oleh karena itu tinggal kita cek nanti ini apakah pilkada serentak itu, maksud saya pilkada Jakarta berlangsung 1 ataupun 2 putaran. Per hari ini kalau kita membaca quick count, satu-satunya kesimpulan yang bisa disampaikan adalah kubu nomor 3 Pramono dan Sidul itu mengungguli 2 paslon yang lain dengan angka kisiran 50 sekian. Tapi semuanya ini kan dalam rentan margin of error. Quick count itu kan ada margin of error yang 1%, ada yang 1,5%, ada yang 2%. Tentu bagi kubu Pram dan Sidul dibaca optimis bahwa pilkada berlangsung 1 putaran di Jakarta. Tapi bagi kubunya Bang Silvester, bagi kubunya Kimplas, Kak Irma, dibaca negatif. Itu tidak 1 putaran, tapi berlangsung 2 putaran. Tapi ingat, dalam undang-undang pilkada disebutkan bahwa quick count dan survei ini adalah partisipasi politik dari masyarakat dan bukan hasil resmi dari KPU. Jadi tunggu hasil resminya soal apakah Jakarta itu 1 ataupun 2 putaran. Kira-kira begitu Bang Garni yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Satu lagi. Untuk kasus Pilkada Jakarta, terus terang saya harus berterima kasih kepada RK dan Pak Suswono karena bisa menyatukan FPI dengan Pak Jokowi. Ini langkah betul, Pak. Apapun judulnya, FPI itu adalah organisasi yang dianggap terlarang, dibubarkan oleh Pak Jokowi. Tapi dalam pilkada kali ini, dua belah pihak ini bisa berenang dalam satu kolam bersama. Begitupun sebaliknya, Bang. Kita harus berterima kasih kepada Pak Pramono dan Sidul bisa menyatukan Ahoker dan anak Abah. Bang Ges, saya membayangkan cukup akrab dengan kawan-kawan dan elit-elit PDIP yang sepanjang 5 tahun lamanya saling kelahi, saling ribut, saling menegasi. Tapi inilah politik kita. Satu sisi memang buat ribut, tapi politik jugalah yang kemudian membuat kita saling berangkulan satu sama yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Garni, saya 1 menit aja menanggapi Bang Ges ya. Klaim Bang Ges bahwa sudah ada kemenangan untuk Pram Rano itu sangat dini. Karena Bung Ges ini bukan KPUD yang bisa mengumumkan kemenangan. Jadi saya kasih pemahaman sedikit, Bung Ges dan kita semua. Quick count pertama itu di Indonesia itu tahun 2004. Ya. Dan itu ada margin of error yang tadi 1%, 1,5% sampai 2%. Dan itu dilakukan oleh LP3S, NDI, National Democratic Institute, Yayasan TIFA, dan Metro TV. Hasil quick count itu untuk SBYJK itu 62,2%. Hasil asli hitungan KPU itu 60,8%. Jadi saya tadi bersama tim Rido di habis quick count di hotel Sultan, kami itu langsung rapat dan siap untuk putaran kedua. Jadi kembali lagi, ini belum ada yang menang kalau di Pilkada DKI, tapi kalau kayak di NTT, Jawa Tengah, ya kan, terus Jawa Barat, mungkin Banten, kita bisa saja sudah mengklaim atau memberikan selamat. Ya itu aja. Jadi tadi udah dijelasin oleh Adi Praitno bahwa hasil pilkada ini bisa diklaim oleh pihaknya Ges bahwa 1 putaran, tapi oleh Anda Ibu Irma boleh diklaim bisa 2 putaran. Ketika Adi bicara itu Silverter mungkin lagi ngantuk, jadi nggak dengar. Baik, pemirsa,
Bukan, yang saya mau kasih pemahaman itu Gini. sejarah quick count-nya, Bang. Berharapnya boleh. Dan tadi Berharapnya kami boleh rapat, dua putaran. bukan saya ngantuk. Saya cermatin kok. Ya. Ini orang Berharapnya pakar, boleh dua jadi putaran. benar yang Tadi itu diomongin. tadi. Jadi yang Angkanya udah sudah jelas jangan 50. diperjelas. Angkanya sudah 50, berharapnya boleh 2 putaran. Yang jelas saya berbangga hati bisa mengalahkan calon dari hasil operasi jahat. Makasih. Operasi jahat yang mana? Abang aja yang terlalu sudah orang. Pemirsa, politik itu adalah perang tanpa pertumpahan darah. Sementara perang adalah Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang begitu luar biasa, dan tentunya hal-hal seperti ini yang kita suka ya, karena ini akan menjadi sebuah berita-berita menarik. Nah, ada karangan bunga Marwar Sirait buat Pramono, arah terpingkal-pingkal, luar biasa sekali. Kita akan membaca beritanya, bagaimana ini, kalau nggak salah selamat bekerja ya Bapak Pramono Anung, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan Bapak Rano Karno, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, menjadikan Jakarta menyala. RK Ridwan Kamil. Wow, luar biasa sekali ya. Ada karangan bunga Marwar Sirait hingga RK di posko kemenangan pasangan calon Pilgub Jakarta Pramono Anung Rano yang berlokasi di Jalan Cemara Mentang, Jakarta Pusat. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait terpingkal-pingkal mengetahui hal tersebut. Ya, di posko pemenangan calon nomor urut 3 itu karangan bunga Marwar Sirait untuk Pramono terpantau sejak pagi. Karangan bunga itu bertuliskan selamat dan sukses atas kemenangan Pramono Anung dan Rano Sidoel sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024. Horas, Jakarta makin bagus. Marwar Sirait yang namanya identik dengan karangan bunga tersebut tertawa terbahak-bahak. Marwar menegaskan tidak pernah mengirimkan karangan bunga kepada Pramono Anung. Ya, apa maksudnya itu ya? Kita juga bingung. Saya tidak mengirimkan karangan bunga, itu kata si Marwar Sirait ya. ARA menyebut penghitungan suara Pilgub Jakarta masih akan dilakukan secara berjenjang oleh KPUD Jakarta. Dia menghormati proses tersebut. Pada kita hormati hasil perhitungan suara yang masih berlangsung, kata pendukung duet Ridwan Kamil dan Suswono itu. Pramono Anung memang sudah mendeklarasikan kemenangan di Pilgub Jakarta. Dia menyebut berdasarkan penghitungan tim, dirinya dan Rano Karno meraup 50,7 suara. Sementara itu, Kubu Ridwan Kamil menyebut Pilgub Jakarta akan berjalan 2 putaran sesuai perhitungan suara. Ya, tentunya hal-hal seperti inilah yang membuat kita lebih suka ya atas kemenangan-kemenangan yang diraih oleh Pramono, teman-temannya. Kenapa? Karena mereka menang atas dasar perjuangan-perjuangan mereka yang mereka lakukan untuk memenangkan pilkada ini. Nah, tentunya hal ini akan menjadi sebuah sejarah bagi PDIP yang mendapatkan suara terbanyak, teman-teman. Nah, bagaimana harapan-harapan kita untuk memenangkan mereka? Tentunya masih banyak hal yang mestinya kita perbincangkan untuk memenangkan orang-orang yang memang layak untuk memimpin DKI Jakarta. Nah, teman-teman silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. Lensa Netizen melaporkan.